Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan saya Dayu Novita. Kali ini kita akan membahas terkait SE Gubernur nomor 4 tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali bersama Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwi Jendra. Apa kabar Bapak Arya? Kabar baik, Dayu. Baik, Bapak, bagaimana kiranya pendapat Bapak selaku akademisi terkait SE Gubernur tersebut, Bapak? Baik, terima kasih, Dayu. Sebagai akademisi, saya menyambut baik Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan kearifan lokal Satkerti. Saya melihat bahwasanya pada era globalisasi ini identitas sosial dan kultural masyarakat semakin luntur. Nah, kalau meminjam istilahnya Jasrab Amir Piliang dalam bukunya Dunia yang Dilipat, beliau menyatakan bahwa kita ini sedang dalam fenomena pelipatan ruang dan pelipatan waktu, di mana jarak antar negara semakin dekat, kemudian waktu semakin singkat. Ini mengakibatkan bahwa batas-batas negara, baik secara fisik, sosial, kultural, dan ekonomi semakin kabur atau memudar. Nah, Surat Edaran Gubernur ini adalah sebuah angin segar sebagai salah satu upaya untuk melestarikan, mempertahankan nilai-nilai adiluhung yang diwariskan oleh leluhur kita untuk kemudian kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, dalam tataran global itu ada yang disebut dengan Bura Charter. Ya, itu adalah sebuah piagam tentang konservasi, bagaimana kita melestarikan, mempertahankan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Nah, di Bali kita telah melakukan konservasi jauh sebelum Bura Charter itu dilahirkan atau ditetapkan. Kita sudah melakukan konservasi tidak hanya secara fisik, tapi juga melalui penyucian dan pemuliaan. Baik itu pemuliaan atman, jiwa, kemudian pemuliaan danu, sumber air, segara, laut, wana, hutan dan tumbuh-tumbuhan, kemudian jana, manusia, diri kita sendiri, dan yang terakhir adalah pemuliaan terhadap jagat, alam semesta beserta isinya. Nah, semua pemuliaan dan penyucian ini dilakukan baik secara skala maupun skala melalui yatnya, dan juga tentunya secara sosial dengan nilai-nilai adiluhung yang diwariskan oleh leluhur kita seperti Gilik Saguluk, Parasparo, Salunglung Sabayantaka, dan Saparnaya. Dan yang terakhir, ini menurut saya yang paling penting adalah nitya atau keberlanjutan. Sebagai akademisi yang concern pada bidang arsitektur dan lingkungan binaan, nitya atau keberlanjutan ini adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan. Karena tanpa keberlanjutan, segala sesuatunya akan punah. Nah, dalam arsitektur, khususnya kalau dalam arsitektur di belahan dunia barat, itu arsitektur berupaya untuk mengatasi alam, menanggulangi alam, atau bahkan yang lebih ekstrim adalah menaklukkan alam. Nah, sedangkan di Bali kita memiliki nilai-nilai arsitektur tradisional yang berusaha bersahabat dengan alam, bila perlu dekat dengan alam. Nah, jadi jika Surat Edaran Gubernur ini diimplementasikan dengan baik, saya yakin maka akan tercipta sebuah lingkungan, baik itu lingkungan alami maupun lingkungan binaan yang harmonis dan serasi dan yang berkelanjutan. Saya kira demikian, Ayu. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Berarti makna Satkerti itu sangat dalam ya Bapak, ya, menyangkut Buana Alit sampai Buana Agung. Nah, tadi Bapak menyebut mengenai arsitektur. Jadi menurut Bapak, bagaimana implementasi SE Gubernur ini di bidang arsitektur, mengingat sekarang ini penduduk semakin bertambah, sedangkan lahan yang sudah kita ketahui lahan semakin sempit. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, Dayu.
Di Bali kita mengenal adanya arsitektur tradisional Bali ya. Kalau kita bicara tentang arsitektur tradisional Bali, pasti yang ada di benak kita itu Astakosala Kosali, Astabumi. Padahal kalau ditarik jauh ke belakang, sebelum abad ke-14, sebelum datangnya pengaruh Majapahit, di Bali sudah ada nilai-nilai arsitektur yang dianut khususnya oleh masyarakat desa-desa Baliage. Nah, ini juga merupakan bagian dari arsitektur tradisional yang menurut saya perlu untuk diangkat dan diperkenalkan kepada masyarakat dan dunia. Nah, kembali lagi pada pertanyaan tentang arsitektur, penerapan surat edaran Gubernur Bali ini pada bidang arsitektur khususnya pada lahan sempit. Nah, di Bali dalam hal pengukuran lahan kita mengenal adanya sikut ya. Nah, sikut ini dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah sikut untuk mengukur dimensi lahan. Yang kedua, sikut untuk mengukur jarak antar bangunan. Dan yang ketiga adalah sikut untuk mengukur jarak di dalam bangunan. Nah, khusus untuk lahan sempit, pengukuran lahan biasanya menggunakan sikut yang disebut dengan depe. Depe adalah ketika kita merentangkan tangan sedemikian rupa sehingga didapat dimensi yang disebut dengan depe. Nah, depe ini ada depe agung dan juga depe alit. Kalau depe agung, tangan direntangkan tanpa dikepalkan, sedangkan depe alit, tangan dikepalkan. Nah, untuk lahan sempit bisa digunakan yang disebut dengan depe tangkis namanya. Nah, ini kalau di sastra Astakosala Kosali memang tidak disebutkan, tapi secara empiris sudah dipraktikkan. Contohnya adalah seperti yang dipraktikkan oleh Ide Pedanda Putra Telaga dari Kriya Banjarangkan ketika membangun Pura Mahawidya Dwijendra. Nah, ini diterapkan pada lahan sempit. Nah, untuk penerapan arsitektur tradisional pada lahan sempit lainnya, kita juga bisa menerapkan nilai-nilai arsitektur yang terdapat pada desa Baliage. Salah satu contohnya adalah pada desa Sidetape di Buleleng. Nah, di desa Sidetape ini ada sebuah bangunan yang disebut dengan Balai Gajah Tumpang Salu. Nah, ini adalah sebuah bangunan dengan konsep satu masa, satu ruang. Jadi dalam satu bangunan itu ada satu ruang yang digunakan untuk berbagai segala aktivitas dari keluarga itu, baik secara sosial, religius, ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini juga bisa diterapkan. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh penerapan arsitektur tradisional dari sisi dimensional ya. Kemudian ada juga penerapan arsitektur secara spasial. Nah, kalau secara spasial kita bisa terapkan secara horizontal dan secara vertikal. Kalau secara horizontal, kita mengenal adanya Trimandala dan Sangga Mandala yang membagi zona atau pekarangan menjadi Utama Mandala, Madya, dan Nista. Nah, dalam kaitan dengan arsitektur pada zaman kontemporer ini, kita dapat membagi lahan perkarangan kita menjadi Madya, Utama, Madya, Nista. Nah, pada zona utama kita tetapkan ruang-ruang dengan fungsi sakral, contohnya merajan. Nah, kalau orang Bali kan pasti punya merajan. Nah, di sanalah kita letakkan merajan kita. Kemudian di Madya Mandala adalah ruang-ruang untuk dengan fungsi pawongan yang berhubungan dengan aktivitas manusia, misalnya ruang keluarga, ruang tidur, ruang belajar, dan sebagainya. Kemudian di Nista Mandala barulah kita letakkan ruang-ruang yang bersifat sebagai ruang servis, contohnya adalah toilet dan gudang. Nah, itu secara horizontal. Secara vertikal, di Bali kita juga mengenal adanya konsep triangle. Nah, ini secara spasial atau secara struktur membagi bangunan secara vertikal menjadi kepala, badan, dan kaki. Nah, untuk kepala tentu kalau dalam bangunan ini adalah atapnya. Kemudian badannya adalah dinding, kolom, dan balok. Kalau dalam arsitektur Bali, saka dan lambang. Nah,
Pada bagian kaki kita tempatkan bataran atau dasar dari bangunan itu, yaitu secara vertikal. Nah, itu menurut saya adalah penerapan dari SE Gubernur Bali ini dalam bidang arsitektur, khususnya pada lahan sempit pada zaman kontemporer sekarang ini. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Sangat menarik mendengar tanggapan dari Bapak Dekan. Jadi kita sebagai masyarakat Bali harus banyak belajar ya Bapak ya, ketika membuat bangunan-bangunan khususnya tradisional Bali. Ya. Baik, terima kasih Bapak Terima Dekan kasih, atas Dayu. tanggapannya. Demikianlah perbincangan singkat kita mengenai SE Gubernur nomor 4 tahun 2022 bersama Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwi Jendra. Kami tutup perbincangan kita hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.